Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari kelas 1 DD3 Administrasi Bisnis. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan satu makalah saya, yaitu perbedaan administrasi negara dan administrasi niaga. Nah, di sini saya mempunyai 4 pokok pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama pengertian administrasi negara, pengertian administrasi niaga, perbedaan pokok administrasi negara dan administrasi niaga, serta yang keempat itu pembagian ilmu administrasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian administrasi negara. Nah, pembagian ilmu administrasi negara menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut John M. Pfister dan Robert V. Preston dalam bukunya yang berjudul Public Administration mengemukakan bahwa administrasi negara adalah pelaksanaan kebijaksanaan negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representatif atau public administration involved the implementation of public which has been outlined by representative political bodies. Nah, yang kedua itu menurut Leonard D. White dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration mengemukakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua atau seluruh aktivitas atau kegiatan yang bertujuan pemenuhan untuk pelaksanaan kebijaksanaan negara, atau public administration consists of all these operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. Nah, selanjutnya kita ke pengertian administrasi niaga, yaitu pembagian ilmu administrasi niaga menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Dr. M.R.S. Prajudi Atmosudijo dalam bukunya yang berjudul Administrasi Negara atau Business Administration, adalah suatu pengertian yang mencakup dua pengertian menjadi satu, yaitu administrasi niaga adalah administrasi pada suatu organisasi niaga secara keseluruhan, bila mana organisasi niaga tersebut merupakan perusahaan, maka organisasi niaga tersebut dijalankan oleh direksi daripada perusahaan. Nah, yang kedua itu administrasi niaga adalah administrasi yang mengajar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan atau bisnis objektif. Ya, dalam pengertian ini administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi niaga. Nah, selanjutnya kita ke pembagian pokok administrasi negara dan administrasi niaga. Nah, perbedaan pokok administrasi negara dan administrasi niaga. Di sini saya mempunyai 7 faktor perbedaannya, yaitu yang pertama faktor tujuan, yang kedua faktor motif, yang ketiga faktor sifat pelayanan, yang ketiga faktor wilayah yurisdiksi, dan yang keempat faktor kekuasaan, yang keenam wilayah yurisdiksi, dan yang ketujuh cara kerja. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu faktor tujuan. Nah, di sini perbedaan pokok antara administrasi negara dan administrasi niaga dari segi faktor tujuan, yaitu administrasi negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat dan wilayah negara. Nah, sedangkan administrasi niaga bertujuan untuk mengusahakan keabdian kelangsungan hidup organisasi yang memungkinkan oleh adanya akumulasi modal. Nah, selanjutnya itu faktor motif. Nah, perbedaan pokok antara administrasi negara dan administrasi niaga dari segi faktor motif, yaitu
administrasi negara dalam proses pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian servis yang efisien, ekonomis, dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayani. Nah, sedangkan administrasi niaga dalam operasi bermotifkan keuntungan yang wajar atas modal yang telah ditanam. Nah, selanjutnya yang ketiga itu sifat pelayanan. Nah, dari segi sifat pelayanan, perbedaan antara administrasi negara dan administrasi bisnis yaitu administrasi negara berkewajiban untuk melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama. Nah, sedangkan administrasi niaga untuk memberikan pelayanan sering membedakan sifat servis yang diberikan karena motif untuk mencari keuangan tertentu. Nah, selanjutnya wilayah yurisdiksi. Nah, di wilayah yurisdiksi ini perbedaan pokok antara administrasi negara dan administrasi niaga yaitu administrasi negara mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan wilayah kekuasaan negara, sedangkan administrasi niaga tidak mempunyai wilayah atau kekuasaan, tetapi yang ada hanya wilayah operasional yang luas, dapat sama atau lebih kecil atau bahkan lebih luas dari wilayah kekuasaan negara. Nah, selanjutnya faktor kekuasaan. Nah, di sini dari segi faktor kekuasaan perbedaannya adalah administrasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan. Nah, sedangkan administrasi niaga mempunyai kekuatan tergantung pada besarnya modal yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan hasil kemajuan di bidang teknologi. Nah, selanjutnya itu wilayah politik. Nah, faktor wilayah politik ini perbedaannya yaitu administrasi negara dan seluruh aparat dan personilnya sebagai abdi dari rakyat berorientasi politik netral. Artinya ia tidak memihak, akan tetapi ia berdiri di atas semua golongan, aliran dan lapisan yang berada dalam masyarakat. Nah, sedangkan administrasi niaga menjalankan politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang dianggapnya akan membantu usaha-usaha dalam mengadakan pengabdian kehidupan kelangsungan organisasi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu faktor cara kerja. Nah, faktor cara kerja di sini perbedaannya yaitu administrasi negara lebih lamban dibandingkan dengan administrasi niaga. Kelambanan ini adalah akibat dari approach legalitas yang dipergunakan administrasi negara yang sifatnya lebih menonjol dari administrasi niaga. Nah, sedangkan administrasi niaga kegiatannya lebih sering didasarkan kepada approach programatik daripada legalitas. Sebagai akibat daripada kompetisi ini, maka sifat inovasi merupakan cara terpenting untuk memenangkan persaingan baik yang bersifat domestik dalam negeri, regional maupun internasional. Nah, itulah tadi perbedaan pokok antara administrasi negara dan administrasi niaga. Nah, selanjutnya kita pindah ke pembagian ilmu administrasi. Nah, di pembagian ilmu administrasi ini saya mempunyai 3 pendapat para ahli, yaitu yang pertama menurut Ye Wayong, dan yang kedua menurut SP Siagian, dan yang ketiga itu menurut Deliang Gie. Nah, langsung saja kita masuk ke menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ye Wayong. Nah, menurut Ye Wayong itu ilmu administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Nah, sedangkan ilmu administrasi niaga menurut Ye Wayong
adalah keseluruhan kegiatan, mulai dari produksi barang dan jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen. Nah, selanjutnya menurut Espesiagian, yaitu administrasi negara terdiri dari pertama manajemen, kedua manajemen administrasi kepegawaian, yang ketiga administrasi keuangan, yang keempat office management, yang kelima leadership, dan yang keenam filsafat organisasi dan sebagainya. Nah, sedangkan dari segi administrasi niaga itu terdiri dari manajemen, yang kedua manajemen produksi, yang ketiga industrial relation, dan yang keempat business education, dan yang kelima itu traffic management dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu pembagian ilmu administrasi menurut Dalian Die di sini berdasarkan unsur administrasi terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama ilmu administrasi, yang kedua ilmu manajemen, dan yang ketiga ilmu komunikasi, yang keempat ilmu administrasi kepegawaian, yang kelima ilmu administrasi keuangan, yang keenam ilmu administrasi perbankan, yang ketujuh ilmu tata usaha, dan yang kedelapan ilmu hubungan masyarakat. Nah, Adapun administrasi menurut lingkungan, suasana, dan tujuan. Ini yang pertama itu ilmu administrasi negara, seperti administrasi kepolisian, administrasi militer, administrasi pengadilan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ilmu administrasi perusahaan, sebagai contohnya ilmu administrasi penjualan, administrasi periklanan, administrasi kepasaran, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ilmu administrasi sosial. Nah, itulah tadi hasil materi yang sempat saya sampaikan. Nah, adapun kesimpulan dari keseluruhan materi ini yaitu, dan yang pertama itu tadi, administrasi negara adalah proses kerjasama dari seluruh aparatur negara berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk tujuan negara. Nah, sedangkan administrasi niaga adalah proses kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya itu perbedaan pokok antara negara dan administrasi niaga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tadi faktor tujuan, faktor motif, sifat pelayanan, wilayah yurisdiksi, kekuasaan, wilayah politik, serta cara kerjanya. Nah, yang terakhir itu tadi pembagian ilmu administrasi secara rinci dapat kita lihat melalui pendapat para ahli yang telah saya paparkan tadi. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.